Halo sahabat, tertarik dengan usaha ini? Lalu bagaimana sih caranya? Dan inilah cara budidaya lobster air tawar di rumah untuk pemula. Tahap pemijahan. Jenis kelamin lobster air tawar mulai dapat diketahui setelah usia 3-4 bulan dan berukuran 3 inci. Lobster jantan memiliki bercak merah di capit luarnya dan ada tonjolan alat kelamin di pangkal kaki ketiga dari bawah. Sedangkan lobster betina terlihat mempunyai lubang alat kelamin pada pangkal kaki dari ekor dan tidak ada bercak merah di capit luarnya. Pilihan indukan lobster yang berpostur besar, pertumbuhannya cepat, jenis kelaminnya jelas, dan berasal dari varietas unggulan. Semakin besar ukuran indukan lobster tersebut, maka jumlah telur yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Letakkan 3 lobster jantan dan 5 lobster betina sekaligus di kolam pemijahan yang berukuran 1 x 0,5 x 0,5 meter. Tambahkan 8 pipa palaron berdiameter 2 inci dan panjang 15-20 cm sebagai tempat persembunyian lobster. Proses perkawinan pada lobster air tawar dimulai dari pejantan yang akan mengeluarkan sperma dan menaruhnya di pangkal kaki lobster betina. Kemudian lobster betina akan melepaskan indung telur dan terjadilah proses pembuahan alami. Selanjutnya lobster betina akan menyimpan telur tersebut di perutnya. Telur baru menempel sempurna di kaki lobster betina setelah minggu kedua sampai ketiga. Segeralah memindahkan lobster betina ini ke kolam penetasan yang berukuran 1 x 2 meter ya sahabat. Tahap penetasan telur. Pada minggu kedua sejak proses pembuahan, bentuk telur masih terlihat bulat. Pada minggu ketiga, telur memiliki bintik hitam yang merupakan embrio lobster. Kemudian di minggu keempat, bagian tubuh lobster mulai tumbuh. Barulah pada minggu kelima, anakan lobster lepas dari induknya dan mencari makanan sendiri. Beberapa lobster yang sudah terlepas memiliki kecenderungan menempel kembali ke induknya, sehingga bila terdapat sekitar 70% anakan lobster yang terlepas, maka 30% sisanya sebaiknya dilepaskan secara manual dari kaki induknya. Sebab dikhawatirkan indukan lobster tersebut bisa saja memakan anaknya ya. Setelah itu indukan lobster bisa diangkat dari kolam penetasan. Tahap pemeliharaan anakan. Jenis pakan yang dapat diberikan setelah proses penetasan telur yaitu cacing pita atau cacing beku dengan jumlah 3% dari berat badannya. Hindari memberikan sayur mayur dan umbi-umbian pada tahap awal ini, bahkan diberikan sebanyak 2 kali sehari dengan takaran 25% saat pagi dan 75% ketika sore. Resiko kematian pada tahap pemeliharaan benih bisa dipicu oleh faktor internal sahabat maupun faktor eksternal. Faktor internal misalnya lobster gagal melakukan proses pergantian kulit, sementara faktor eksternalnya bisa disebabkan karena tercemarnya lingkungan perairan di kolam pemeliharaan. Tahap pemanenan. Lobster bisa mulai dipanen setelah ukurannya mencapai 3-5 cm. Biasanya permintaan lobster dengan ukuran tersebut berasal dari para petani yang ingin membudidayakan lobster air tawar secara mandiri. Sahabat bisa menjual per paket yang berisi 3 lobster jantan dan 5 lobster betina yang dibanderol sekitar 150.000 sampai 200.000. Sementara permintaan pasar untuk lobster konsumsi, bobot yang diharapkan berkisar 100 sampai 300 gram. Harganya akan semakin meningkat seiring dengan makin besarnya ukuran lobster tersebut.
Namun di sisi lain, lobster yang berukuran jumbo ini sanggup menghasilkan telur dalam jumlah yang melimpah, sehingga sayang bila harus dijual untuk keperluan konsumsi. Lebih baik dijadikan indukan ya. Dan itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya lobster air tawar di rumah untuk pemula. Bagaimana? Tertarik mencobanya sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.